Saya ke Ibu Sekda. Langsung ke Ibu Sekda. Karena memang kaitan langsung tadi diskusinya. Ibu Sekda, pertanyaannya, kan Ibu Sekda tinggal 1 tahun. Kenapa tidak tunggu saja itu? Sudah mundur sekarang, kan tidak lama 1 tahun itu. Sehingga menimbulkan spekulasi macam-macam. Silakan. Jadi terima kasih Bung Hadi yang saya hormati Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, para anggota Dewan, rekan-rekan OPD dan juga para politisi, para akademisi dan hadirin sekalian saya hormati. Memang Bung Hadi orang bilang ini hidup ini pilihan dan hidup ini harus direncanakan. Dan untuk itu saya memang dari tahun 2020 itu sudah mulai merancang ini. Gimana dengan melihat perkembangan politik dan lain sebagainya, saya sudah mulai. Tapi pada saat itu saya belum berani mengutarakan kepada Pak Bupati karena pada saat itu memang ekonomi kita masih sangat porak-poranda, memang luar biasa karena dana Covid. Kita di-refocusing 3 kali yang tadinya tidak siap untuk refocusing, sehingga dengan melihat itu saya tidak berani untuk mengutarakan hari ini, mendiskusikan ini dengan Pak Bupati. Tetapi alhamdulillah pada tahun 2021 ekonomi kami sudah mulai membaik dan Pak Bupati sudah bisa melakukan mutasi di bulan September. Saya sudah mulai mendiskusikan kira-kira Pak Bupati seperti ini, apakah boleh saya minta untuk pindah ke OPD lain aja. Karena dengan beberapa hal, yang pertama Pak Bupati memang saya tidak sefit yang dulu lagi. Yang pertama, memang saya sudah 2 kali ini kena saraf kejepit di tangan kanan. Ini suatu hal yang luar biasa, tidak pernah, orang kan biasa di belakang. Saya di tangan ini. Sekarang sudah ketiga kali dan dokter bilang kalau sudah 3 kali harus operasi. Nah ini yang saya takutkan kalau dia sudah tidak mau tabali, luar biasa saya gimana. Yang kedua saya terlambat di vaksin karena memang saya sudah ada mulai gejala ginjal. Karena memang tugas saya itu memang duduk dari pagi sampai kalau tidak rapat, dari rapat ke rapat, dari itu duduk karena memang tugas saya seperti itu. Mendisposisi segala surat dan lain sebagainya. Sehingga saya bilang, Pak, saya bukan apa, saya tetap loyal ke Bapak dan tidak ada saya dengan Bapak itu kita satu alumni Pak. Jadi kami saling menjaga. Teman-teman dari kampus juga sudah mengatakan bahwa karena kita satu alumni saling menjaga, saling membantu dan itu yang saya lakukan. Di samping sebagai atasan saya Pak Prof juga di kampus dia adalah senior saya. Jadi seperti itu. Nah, pada bulan September saya sudah pamit, Pak Bupati bilang coba kerja dulu, jangan dulu pikir-pikir begitu karena kita ini masih banyak pekerjaan Busek. Tugas kita 2020 banyak yang kita pinjam ADD 1 bulan kita belum bayar, ini harus kita bayar 2021. Saya bilang siapa? Sehingga di bulan Oktober saya pamit lagi ke Pak Bupati. Pak Bupati bilang kalau begitu Busek, karena ada 3 hal yang saya katakan Pak Bupati. Yang pertama Pak, saya kondisi tidak fit lagi seperti dulu. Karena ini mungkin sudah ada tanda-tanda dari Allah atau sudah ada sinyal untuk istirahat sejenak dulu. Supaya insya Allah pensiun dengan sehat walafiat. Kemudian yang kedua, bahwa saya katakan kepada Pak Bupati, di 2024 ini kan ini suatu hal yang tidak pernah kita alami. Di mana ada pileg dari DPRD Kabupaten, Provinsi, DPRD Pusat dan DPD. Kemudian ada Pilpres yang paling lagi ini adalah Pilgub dan Pilbub. Setahun itu kita praktisnya kita politiknya itu memang tidak dari Januari sampai Desember memang itu bergejolak terus itu. Sehingga saya bilang Pak, kalau saya nanti berhenti di tahun 2023, maka yang jelaskan dia berproses lagi kurang lebih sebulan atau sebulan lebih. Pada saat 2024 Januari, Sekda baru mau belajar tugas pokoknya, aturan dan lain sebagainya. Karena harus Sekda itu tahu, minimal dia mengetahui karena dia akan memfilter semua yang ke atas dan yang harus ke bawah. Nah, sudah diperhadapkan dengan hiruk pikuknya politik. Karena memang itu sudah Februari kan pileg. Nah ini sudah memang hangat-hangat sekali. Bagaimana kasih yang ASN. Sedangkan Sekda itu sebagai pengendali. Karena Bupati, Wakil Bupati pasti mereka akan fokus pada tugas-tugas mereka.
Pak Wakil mungkin akan fokus pada Pilbub, Pak Bupati akan fokus di Pilgub, sehingga yang benteng di sini ASN ini itu adalah Sekda. Nah, itu saya gambarkan kepada Pak Bupati, sehingga Pak Bupati bilang iya benar Bu Sekda. Sehingga yang ada lagi pemikiran saya, kalau ada wacana Sekda akan dipejabatkan, ya, dipejabatkan. Nah, sedangkan dia masih baru mau belajar, mau menguasai tugas pokoknya. Sedangkan situasi sudah politik yang sehingga saya bilang Pak Bupati saya cuma sayang ASN. Mau bawa kemana mereka kalau Sekda tidak kuat. Sehingga saya bilang Pak Bupati tugas saya sudah selesai. APBD alhamdulillah kita hutang-hutang sudah ADD sudah terbayar dan lain sebagainya. Hutang kita sudah kita lunasi, retensi sudah kurang lebih 8 miliar sudah kita bayarkan semua, dan juga reformasi birokrasi sudah dilalui, mutasi eselon 4, 3 dan 2. Makanya waktu itu saya sudah pamit ke Pak Bupati, langsung saya ke KSN karena memang KSN tidak terima kalau saya hanya menyurat. Sehingga dari KSN bilang, tolong Ibu Sekda sendiri yang datang melapor. Kalau tidak kami tidak akan terima, itu kata KSN. Karena KSN juga tidak mau jangan sampai ini cuma modus untuk menzolimi Sekda, untuk melengsarkan Sekda dan lain sebagainya karena suka dan tidak suka. Makanya saya bilang ini bukan di situ. Action saya adalah karena memang satu kesehatan saya, itu saya katakan. Sehingga mereka paham, dan kalau begitu Bu Sekda kita kasih rekom. Nah, setelah dia keluarkan rekom kita susun bersama jadwalnya. Sedangkan dengan aturan baru itu bisa saja sampai 3 minggu selesai. Bisa kita ada Sekda baru. Tapi saya bilang jangan terlalu keburu-buru Pak. Kita punya waktu satu setengah bulan, itu memang software sekali itu. Jadi dari Februari awal mungkin di pertengahan Maret. Itu yang kami sudah susun dengan perhitungan setengah waktu. Jadi masih ada range waktu yang tidak harus kita sangat keburu-buru. Jadi seperti itu, dan itu sudah kita susun dan itu sudah berproses. Dan memang hal ini kan tidak harus saya umumkan ke halayak umum. Saya dengan Pak Bupati yang selalu diskusi. Karena yang saya ini adalah pembantu utama Bupati. Segala tugas Bupati saya itu tugas saya. Sehingga segala sesuatunya saya komunikasikan. Pak, step by step itu saya komunikasikan. Alhamdulillah Pak Bupati sangat memahami situasi dan ada. Dan yang ketiga itu adalah Kabupaten Gorontalo Pak sudah banyak kader yang mumpuni, yang sangat mampu. Doktor ada, sudah banyak. Sekarang lagi akan lahir 7 yang sementara dalam proses akhir di Unhas. Jadi saya bilang kalau di kabupaten soal SDM Pak banyak yang mampu dan semua eselon 2 secara mampu. Tinggal bagian Bapak memilih yang terbaik buat Bapak. Karena memang Sekda itu harus bisa bekerja sama dengan Pak Bupati yang tidak merepotkan beliau. Sehingga saya bilang banyak sekali Pak kader, jadi bisa dipilih dari kader yang ada. Sehingga, dan kenapa saya ambil awal Januari 2020, awal tahun 2022 ini, karena praktisnya tinggal 1 tahun depan ini pembangunannya harus kita jalan. Tahun ini sudah berjalan kan, sudah direncanakan sesuai dengan RPJMD Pak Bupati. Tahun depan tinggal itu, karena tahun 2024 itu sudah kita menyisikan dana politik yang luar biasa banyaknya. Pilkada saja kita hampir 50, apalagi ini ada pileg dan lain sebagainya. Pasti akan besar. Sehingga saya bilang Pak Bupati, kalau Sekda nanti di 2023 terpilih atau kita pilih, maka dia tidak susah untuk merencanakan pembangunan yang belum selesai, yang harus diprioritaskan dan sebagainya. Sehingga di sisi lain 2023 dia harus fokus untuk menyiapkan anggaran dalam hal pelaksanaan pileg yang politik ya. Dari pileg dan sebagainya sampai pilgub dan pilbub, yang pilbub ini mungkin yang tugas kita yang banyak menyerap anggaran. Sehingga saya bilang, jadi ini Pak Bupati pertimbangan-pertimbangan saya sebagai ASN, saya tidak boleh egois dan saya juga tidak boleh bertahan dengan egoisme saya, karena bagi saya ini jabatan bukan segalanya, tapi jabatan itu adalah amanah. Sehingga kenapa orang bilang, Ibu Sekda kok turun? Saya bilang bagi saya turun dan naik itu bagi saya biasa aja. Yang penting saya bekerja maksimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi saya. Yang kedua, kenapa Ibu Sekda tidak ke provinsi aja supaya kan naik? Ya. Saya bilang, saya katakan lagi saya nyaman di Kabupaten Gorontalo. Provinsi juga tapi saya masih lebih nyaman di Kabupaten Gorontalo. Untuk membantu teman-teman ASN, Pak Bupati, Wakil Bupati dan seluruh ASN
kita bersama-sama membangun daerah Gorontalo. Sehingga bagi saya di mana saja yang ditempatkan Pak Bupati ke saya, maka itu adalah yang terbaik. Dan insya Allah dimanapun saya berada, saya berusaha untuk bekerja sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan saya. Ya. Kira-kira demikian, terima kasih sehingga tidak ada lagi persepsi dan lain sebagainya. Makanya pada saat hari Sabtu Minggu itu waktu ribut sekali, saya dan Pak Bupati bagaimana saya kasih mati saya HP bukan apa. Karena saya tidak bisa menjawab lagi telepon, SMS, WA dan lain sebagainya satu persatu pasti saya tidak bisa tidur. Saya bilang Pak mohon maaf saya tidak buka HP saya. Tapi Pak kita harus ambil sikap hari ini kita undang Infocom dan kita jelaskan ini ke media sehingga tidak akan ada lagi polemik. Karena banyak yang berkembang dan lain sebagainya. Dan Alhamdulillah setelah hari Senin pada tanggal 21 kemarin Februari clear karena saya dan Pak Bupati sudah bicara di koran, di Gorontalo Post, di di Harian Gorontalo ada lagi satu dan juga di media-media online dan sebagainya sehingga clear dan Alhamdulillah tidak ada lagi polemik-polemik panjang dan kira-kira ini satu keputusan dan tolong juga hargai keputusan saya dan saya dengan Pak Bupati dengan Pak Wabub tidak ada apa sekali dan kami memang bertekad untuk bekerja maksimal dan saya dimanapun siapapun bagi saya kalau dia pimpinan saya tetap loyal kepada pimpinan. Kira-kira demikian, terima kasih. Biasa aturannya PLT bisa berapa lama PLT setelah ada definitif? Sekarang. PLT itu berapa lama jangka waktu PLT? Itu tergantung ada definitif, tapi saya sudah merancang itu dengan KSN kita buat jadwal, insya Allah. 1 bulan itu ya? 1,5 bulan. Karena dari mulai Februari awal sampai dengan pertengahan Maret. Itu jadwal yang telah kami buat susun bersama dengan KSN. Dan insya Allah makanya mudah-mudahan tidak akan ada yang molor. Di tanggal 15, 16 atau tanggal 14 ya paling cepat itu sudah ada hasilnya. Jadi lebih capek Sekda daripada kepala dinas ya? Karena memang Sekda itu mengontrol semua dinas dan kecamatan. Tapi kalau kepala dinas cuma fokus satu saja. Ya. Jadi makanya Pak Bupati apa-apa, usaha memang sudah tugas saya itu. Kesalahan dinas mungkin saya yang ditegur Bupati. Sekda. Dan saya paham itu karena itu sudah tugas pokok saya jadi seperti itu. Jadi kalau lama-lama juga di PLT jadi lebih capek 2 kali lipat lagi. Tidak, sudah PLT, terencana. kemudian kepala dinas. Sudah terencana Bung. Tidak pernah kan berpikir kan sebenarnya menguntungkan juga Ibu Sekda kalau bertahan sampai 2023. Iya. Kan tinggal 1 tahun. Kan sudah mau ada pilkada. Kan Ibu bisa berpasangan dengan Pak Hendra. Itu soal nanti Pak. Ya. Saya masih menyelesaikan dulu tugas saya sebagai ASN. Soal nanti ya itu kita lihat nanti gimana. Ya baik.